di bidang layanan dasar kesehatan. Wadah Ibu Dokter, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kami mohon izin, harusnya Bu Ses yang, tapi hari ini beliau terpaksa cuti karena ada urusan keluarga yang mendadak. Kemudian saya juga mohon maaf sebelumnya tidak bisa hadir secara luring bersama bapak-bapak para narasumber yang hebat-hebat. Yang saya hormati tentunya Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, kemudian sumber serta jajaran di Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri. Izin menyampaikan tentang materi strategi pembinaan inovasi daerah yang bersinergi dan berkelanjutan dalam rangka pelayanan dasar. Jadi untuk ini mungkin kami fokusnya tidak murni tentang inovasi ya, karena memang kita apa namanya ada beberapa pergeseran fungsi terkait inovasi yang semenjak ada BRIN ya. Jadi Kementerian Kesehatan sendiri dalam melaksanakan strategi sinergisme inovasi daerah ada beberapa hal nanti yang akan dipaparkan dalam paparan ini. Lanjut, Novi lanjut. Ya, yang pertama tentang SPM bidang kesehatan, kemudian rencana induk bidang kesehatan dan pembinaan wilayah bidang kesehatan. Tiga hal ini adalah merupakan upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk menginlinekan atau mensinergikan upaya yang ada di pusat dan di daerah. Next, ya, mungkin ini rumah transformasi. Saya yakin Bapak dan Ibu yang di daerah mungkin sebagian besar sudah paham ya. Bapak Menteri Kesehatan terkenal dengan upaya transformasi besar-besaran di Kementerian Kesehatan, tidak hanya di level namanya program saja, tapi secara keseluruhan bahkan di internal untuk kepegawaian juga ada banyak transformasi dan reformasi yang dilakukan. Jadi di sini disebutkan bahwa transformasi kesehatan Indonesia diharapkan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, apa saja yang ditransform? Yang pertama adalah transformasi layanan primer. Di sini eh, transformasi layanan rujukan, kemudian ada transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, dan transformasi SDM kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu mudah-mudahan sudah sedikit banyak sudah merasakan adanya perubahan yang kami lakukan di level pusat, tapi ada impact-nya ke daerah. Lanjut. Nah, terkait dengan penerapan kebijakan standar pelayanan minimum didasari oleh upaya untuk memastikan pelayanan dasar dapat diterima oleh seluruh warga Indonesia. Ini merupakan satu amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan tujuannya SPM tentunya adalah sebagai panduan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar dan memastikan bahwa setiap warga negara punya memperoleh pelayanan dasar. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa dasar regulasi tentang SPM. Ada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian ada peraturan PP-nya, peraturan pemerintah, Permendagri. Mungkin yang satu dari kami yang terkena, mungkin satu regulasi yang menjadi dasar untuk SPM kesehatan itu adalah Undang-Undang 17 2023 yang merupakan omnibus ya. Ini apa namanya? Banyak hal baru yang diatur dalam undang-undang ini dan ini mendukung juga tentang SPM kesehatan. Nah, untuk teknisnya sendiri dituangkan dalam Permenkes 6 2024 ini yang baru dikeluarkan di mana dalam Permenkes menetapkan perhitungan indeks pencapaian SPM kesehatan menggunakan variabel jenis layanan, standar mutu, barang jasa, standar mutu personil, dan formulasi perhitungan. Nah, Permenkes 6 tahun 2024 ini merupakan penyempurnaan dari Permenkes 4 tahun 2019 sebagai respon atas dinamika pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat melalui transformasi kesehatan dan Undang-Undang 17 tahun 2023. Lanjut. Nah, di level provinsi sendiri, provinsi diharapkan secara SPM ya, diharapkan bertanggung jawab terhadap penanggulangan wabah dan KLB. Dalam hal ini yang pertama adalah apabila ada krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi. Kemudian yang kedua adalah kejadian luar biasa provinsi. Ini merupakan sedangkan di level layanan dasar pada kabupaten kota, maka yang menjadi tanggung jawab kabupaten kota adalah yang terkait dengan pelayanan SPM yang apa ke arah siklus hidup. Jadi penanganan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita,
usia pendidikan dasar, layanan di usia produktif dan usia lanjut. Selain pendekatan siklus hidup, ada juga yang menjadi tanggung jawab adalah penanganan penyakit tidak menular ya. Di sini khususnya adalah untuk penderita hipertensi, diabetes mellitus, dan ODGJ berat. Untuk yang penyakit menular fokusnya pada orang yang terbuka tuberkulosis dan tentunya satu lagi orang dengan risiko terinfeksi HIV. Lanjut. Nah, ini data berdasarkan ESPM di Bina Bangda Kemendagri juga, berdasarkan akses dan layanan kesehatan terstandar secara umum belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di beberapa daerah. Kalau kita lihat capaian tahun 2023 untuk SPM provinsi masih ada masih ada provinsi yang berada di bawah level nasional ya. Di sini masih ada PBD, Maluku Utara, NTB, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk level kabupaten kota juga seperti itu, jadi masih ada yang akses dan layanan kesehatannya juga belum sepenuhnya dinikmati. Kemudian kalau kita melihat tren SPM provinsi dari tahun ke tahun, di sini terlihat trennya 2023 itu lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Sedangkan di level SPM kabupaten kota, di sini terlihat ada peningkatan sedikit. Begitu juga kalau dilihat di sini capaian tahun 2023 untuk per jenis layanan, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini bahwa untuk SPM yang tertinggi itu adalah untuk layanan kesehatan bayi baru lahir, sedangkan terendah di sini masih layanan kesehatan kaitannya hipertensi masih 73,8. Intinya hal ini merupakan yang harus kita dorong bersama supaya dapat tercapai indikatornya. Lanjut. Dalam lingkup pemerintah daerah, semua sumber pembiayaan bisa digunakan mulai dana bagi hasil, DAU, DAK, dana otsus maupun dana desa. Ini merupakan dana yang bisa dipergunakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Lanjut. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dan pemerintah daerah tentunya harus berkomitmen penuh untuk memastikan adanya ketersediaan cukup anggaran, kemudian terlaksana seluruh jenis item layanan dasar tadi yang sudah tertuang dalam regulasi, dan terlaksananya seluruh alat kesehatan dan barang, tersedianya SDM dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai yang dibutuhkan, dan diperlukannya kolaborasi antara seluruh unit layanan yang terkait. Lanjut. Sedangkan kami dari Kementerian Kesehatan juga untuk untuk mendukung ini mengeluarkan satu tool costing SPM Siskobikes. Ini merupakan cara perhitungan pendanaan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan yang tertuang dalam Permenkes 6 2024 yang baru dikeluarkan. Lanjut. Berikut ini adalah cara penghitungan kebutuhan anggaran dan identifikasi sumber pembiayaan yang terdapat di Siskobikes. Jadi memang lintas sektor ya, lintas sektor yang bisa di dalamnya bisa diidentifikasi tidak hanya kebutuhannya, tapi juga sasarannya siapa, kemudian faktor-faktor yang mendukung supaya kebutuhan itu terpenuhi, serta sumber pembiayaannya tentunya tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi juga bisa berasal dari BUMN dan swasta lainnya. Kemudian upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini masih dalam merupakan konsep slide-nya ya. Rencana induk bidang kesehatan ini masih merupakan konsep dan sedang digodok. Kami bersama-sama dengan Bappenas juga di Kemendagri dan lintas sektor. Jadi rencana induk bidang kesehatan merupakan perpanjangan tangan dari RPJMN untuk sektor kesehatan. Akan memberikan keselarasan baik vertikal dan horizontal untuk seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan. Dan di sini memang belum diketok palu, tapi upaya ini dilakukan untuk sinergisme itu terwujud ya. Jadi tidak dasar nanti berikutnya di slide berikut, kenapa hal ini dianggap penting. Next slide. Di sini terlihat bahwa kenapa keselarasan pemerintah pusat dan daerah dianggap penting, karena saat ini masih rendah dan ini berdampak pada kurang efektifnya tata kelola dan anggaran. Keselarasan meskipun begitu, tingkat keselarasan sasaran dan program strategis pusat dan daerah masih rendah. Ini contohnya ya, ada dua kota. Satu kalau kita lihat di Kota Medan dan Kota Semarang, terlihat kalau untuk di Kota Semarang ada program-program yang keselarasannya sudah penuh, misalnya untuk angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
Sedangkan yang kuning-kuning itu artinya keselarasannya baru sebagian. Kalau kita lihat ini sebagian besar program yang tercantum dalam RPJMN yang ada di tertuang di dokumen RPJMN tidak selaras antara pusat dan daerah. Lanjut, apa implikasinya? Di sini kalau kita lihat contohnya Medan dan Semarang, dua kota ini merupakan kota ibu kota provinsi besar dengan belanja kesehatan umum yang comparable, GDP-nya juga comparable, dan keduanya merupakan lokus pilot program TB dari Kemenkes. Di sini terlihat yang punya keselarasan, yang hijau, memiliki keselarasan dengan program TB dengan RPJMN, ini Kota Semarang, memiliki 4 kali lebih sedikit insidensinya dibandingkan Medan yang tidak memiliki keselarasan dengan RPJMN. Jadi implikasi program keselarasan pusat dan daerah itu sangat penting untuk mendapatkan capaian indikator capaian program. Lanjut. Kemudian Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kemenkes dalam hal ini bertindak sebagai clearinghouse untuk memastikan adanya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan. Sudah ada beberapa pertemuan serial antara Menteri PPN dan Menteri Kesehatan. Kemudian RIBK ini akan menjadi penerjemahan dari RPJMN untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Jadi isi RIBK dan RPJMN itu akan diselaraskan sehingga tidak membingungkan pemerintah daerah. Dan di dalam RIBK itu sendiri tentunya bukan hanya program-program Kemenkes Bapak Ibu, jadi ada program lintas sektor juga. Jadi kalau memang kaitannya misalnya tentang angka bunuh diri, maka indikator itu adanya di kepolisian. Nah itu juga nanti akan tertuang. Jadi tidak hanya murni isi indikator dari Kementerian Kesehatan, tapi indikator sesuatu yang terkait dengan kesehatan walaupun berada di kementerian atau lembaga lainnya juga tertuang dalam RIBK. Lanjut. Nah, ini nantinya akan ada konsep keselarasan mandatori indikator RIBK bagi pemerintah daerah untuk diturunkan dalam dokumen perencanaannya. Nanti akan ada indikator wajib, ada indikator tidak wajib, dan indikator yang bersifat local specific needs atau local innovation. Dan ini semua memang dalam proses ya Bapak Ibu. Jadi ini masih merupakan konsep. Nantinya apabila final akan pastinya akan disosialisasikan ke pemerintah daerah juga. Lanjut. Kemudian ini mungkin satu inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Program pembinaan wilayah ini merupakan satu program pembinaan wilayah yang bertujuan membangun sinergisme antara pusat dan daerah untuk mendukung implementasi 6 pilar transformasi yang di awal. Jadi dituangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan tahun 2023, siapa saja tim pembinaan wilayah, setiap eselon 2 memiliki tanggung jawab untuk membawahi satu provinsi, ya. Dan yang dilihat tidak hanya lingkup terkait eselon 2 program tersebut, tapi melihat keseluruhan implementasi. Nah, sudah dituangkan juga dalam pedoman pelaksanaan BINWIL yang diterbitkan oleh BKPK. Lanjut. Saja hal-hal yang diharapkan sinergisme terjadi. Pada tahun 2023 ada area substansi kegiatan pembinaan wilayah yang dipantau oleh masing-masing eselon 2. Ada dari 25 topik, ada 19 area yang diharapkan sinergi, dan ini berkembang terus. Di 2024, 25 area substansi pembinaan wilayah dari 33 topik prioritas. Jadi memang ada hal-hal yang tidak bisa disinergikan ke daerah karena memang sudah menjadi domainnya pusat seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah pola pendekatan kewilayahan yang dilakukan di Kementerian Kesehatan. Bila menggunakan pendekatan program, maka Direktorat Imunisasi pastinya hanya akan memantau imunisasi dasar lengkap, angka cakupan imunisasi dasar lengkap saja. Direktorat Gizi juga hanya akan memantau tentang stunting saja, dan Direktorat Penyakit Menular hanya memantau prevalensi TB saja. Ini misalnya seperti itu. Tapi dengan pendekatan kewilayahan, misalnya ada eselon 2, satu eselon 2, misalnya di bawah unit DKPK ya, pusat tertentu, yang membina DKI dan melihat cakupan IDL, stunting, dan prevalensi TB di provinsi tersebut. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kewilayahan. Dan pusat atau eselon 2 tersebut akan melakukan evaluasi untuk menggali penyebab tidak tercapainya target. Lanjut.
Nah, ini adalah struktur tugas dan tanggung jawab tim pembinaan wilayah. Kami sendiri di BKPK sebagai sekretariat pembinaan wilayah di level Kementerian Kesehatan, dan semua laporan dari unit eselon 2 maupun eselon 1 yang mengampu wilayah tertentu akan dikirimkan ke BKPK untuk dilaporkan ke Menteri Kesehatan. Lanjut. Nah, apa saja lingkupnya? Ini mungkin yang sedikit relevan dengan pertemuan kali ini. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Lingkup besarnya adalah satu, kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin ini merupakan kegiatan koordinasi antara eselon 1 dengan seluruh provinsi binaan maupun eselon 2 dengan provinsi binaan tertentu. Dan di sini dilakukan penyampaian topik berkala program prioritas dan pendampingan implementasi transformasi kesehatan. Biasanya dalam kegiatan rutin ini akan digali permasalahan-permasalahan yang ada dan muncul di wilayah masing-masing untuk kemudian dicarikan jalan keluar dan solusinya. Kemudian biasanya ada juga kegiatan situasional. Ini yang sifatnya adalah konsultasi transformasi kesehatan, KLB, pembinaan teknis bersama program pengampu, dan best practice pada daerah unggulan. Dan yang terakhir ada kajian kebijakan. Nah, kajian kebijakan ini memang kami tidak mendorong adanya daerah uh, mendorong inovasi dalam bentuk produk, tidak hanya dalam hal itu, tapi juga dalam bentuk strategi ya. Jadi bentuknya adalah riset implementasi atau riset operasional, diharapkan melibatkan Poltekkes dan perguruan tinggi setempat dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah kesehatan di daerah dengan penganggaran bisa dari masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan ataupun dari Poltekkes. Lanjut. Nah, ini adalah secara rinci. Jadi untuk di sini mungkin saya highlight khusus untuk kegiatan situasional. Jadi diharapkan nanti dengan adanya Binwil ini mendorong peningkatan kapasitas daerah, antara lain pembinaan teknis bersama program pengampu dengan melibatkan perguruan tinggi, melakukan studi banding pada daerah unggulan antar kabupaten pada masing-masing provinsi dan maupun lintas provinsi binaan. Kemudian kami juga mendorong adanya kajian pelaksanaan transformasi kesehatan dalam bentuk penelitian-penelitian di masing-masing wilayah untuk tentunya mendapatkan input untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah masing-masing. Dan kajian kebijakan ini tidak hanya dilakukan oleh akademisi atau perguruan tinggi setempat, misalnya Poltekkes, tapi diharapkan memang menggandeng dinas kesehatan supaya memang permasalahan yang diangkat sebagai dasar kajian adalah permasalahan yang memang kebutuhan dari wilayah setempat atau provinsi setempat. Lanjut. Berikut ini adalah alur aktivitas pembinaan wilayah kalau kita menuangkan dalam alur. Jadi untuk pembinaan wilayah itu sendiri ada yang sifatnya koordinatif, ada yang sifatnya pelaporan dalam sistem informasi. Jadi kami juga memiliki sistem informasi pembinaan wilayah di mana semua kendala, kemudian permasalahan diinput oleh unit pengampu wilayah dan dimintakan solusinya ke pengampu program. Lanjut. Berikut ini adalah website sistem informasi pembinaan wilayah. Di sini terikut semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sebagai koordinator wilayah ke provinsi binaan masing-masing. Lanjut. Berikut kami sudah mengeluarkan satu buku laporan kegiatan pembinaan wilayah dan di dalamnya tercantum best practice atau penelitian maupun inovasi-inovasi yang dilakukan di level kewilayahan ya, di level provinsi yang dilakukan oleh Kemkes, Kemenkes bekerja sama atau dengan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan stakeholder di provinsi masing-masing. Di sini contohnya misalnya untuk Kalimantan Barat merupakan wilayah binaan Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Sekretaris Jenderal, dan ada satu inovasi setiap Jumat minum tablet tambah darah di sekolah. Jadi di situ bertujuan mengurangi potensi anemia dan menekan lahirnya bayi dalam keadaan stunting. Jadi di sini kita memetakan apa saja best practice atau inovasi yang ditemukan oleh daerah yang bertujuan memboost up atau meningkatkan cakupan dari target indikator yang sudah dituangkan dalam program Kementerian Kesehatan yang diharapkan disinergikan ke daerah. Untuk Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak misalnya dengan wilayah binaan di Jawa Barat, ada aksi-aksi pencegahan stunting dengan cegah anemia pada remaja putri. Di sini dilakukan bersama dengan stakeholder terkait dan tidak ada biayanya. Jadi inovasi-inovasi seperti ini yang kami berhasil petakan. Lanjut.
Dan ini ada kalau tadi ya disebutkan di paparan di awal, ada inovasi yang menggunakan misalnya AI ya atau artificial intelligence. Contohnya untuk Provinsi DKI Jakarta ini merupakan wilayah binaan dari Dit Pelayanan Kesehatan Rujukan. Ini ada aplikasi Senyumin ya yang merupakan optimalisasi kinerja upaya kesehatan gigi di sekolah berbasis AI dan ini merupakan inovasi yang mendapatkan penghargaan sebagai inovasi terbaik di ajang Jakarta Innovation Award. Lanjut. Nah, ini juga ada inovasi di Sulawesi Selatan, kemudian di Kalimantan Utara yang tentunya ini yang berkaitan dengan tadi indikator bidang kesehatan. Lanjut.